Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Balik lagi sama konten breakdown anime One Piece episode terbaru. Kali ini Mr. K pengen coba formula baru buat konten breakdown animenya yang pasti bakal lebih enak buat ditonton. Dan kalau formula ini berhasil, kayaknya bakal tak terapin ke konten breakdown anime lainnya. Oh iya, buat yang lupa atau pengen nonton ulang One Piece episode 980, biar bisa ngikutin breakdown episode terbarunya, bisa langsung gaskan aja menuju situs streaming kesayangan, misalnya Ichi. Berbagai anime yang sering kita bahas di sini mulai dari One Piece, Black Clover, Jujutsu Kaisen hingga Boku no Hero Academia tersedia nih di Iki. Plus tersedia juga dengan subtitle berbahasa Indonesia. Udah enak banget kan? Jadi kalau kamu mau nonton anime jangan lupa untuk nontonnya di Iki. Yaps, cukup promosinya. So, tanpa banyak cicit-cuit lagi, mari kita mulai aja breakdownnya, oke? Monggo! One Piece episode 980 diambil dari adaptasi manga chapter 976 yang masih sisa kurang lebih 3/4 dari manganya. Jadi episode kali ini bakal ngabisin sisa cerita dari manganya yang ada di chapter 976. Ya, kayaknya kabar sebelumnya yang bilang kalau animenya cuma bakal ngambil adaptasi satu chapter untuk 2 episode anime, kayaknya bener. Soalnya udah 3 episode dari 978 sampai episode 980 dan cuma ngabisin 2 chapter manga doang. Tapi ngelihat manganya yang udah mulai jalan seperti biasanya, semoga aja jarak antara anime dan manganya bisa tetap kejaga, biar filler di animenya pun gak perlu terlalu banyak, jadi cerita di animenya pun bisa sepadat cerita di manga. Harapan sih momen episode 1000 nantinya pas dengan chapter 1000, tapi kembali lagi, harapan hanyalah sekedar harapan. Oke, Mr. K mulai aja breakdownnya. Episode kali ini langsung melanjutkan momen selanjutnya di mana Kanjuro sudah membawa terbang Momonosuke dengan burung hasil gambarannya. Di momen tersebut masih gak terlalu jauh berbeda dengan versi manganya, di mana di manganya pun momen tersebut memanglah ada. Lalu momen Momonosuke teriak-teriak karena takut dengan ketinggian, juga reaksi para samurai yang melihat tuannya diculik juga tidaklah berbeda dari manga. Cuma mungkin di animenya kita lebih bisa menikmati momen tersebut dengan lebih enak saja karena visualisasi dan alurnya lebih jelas. Paling perbedaan terasa pada momen selanjutnya yang memperlihatkan Shinobu yang masih terikat oleh ular buatan Kanjuro dan ternyata dia diselamatkan oleh Kawamatsu. Ya, meskipun gak ngejelasin apa-apa, karena waktu kita ngebaca manganya pun, kita pasti bisa nebak kalau Kawamatsu lah yang bakal nyelamatin Shinobu, karena cuma dia yang ada di daratan yang sama dengan Shinobu. Tapi momen tersebut masih tetap enak dinikmati, karena masih sejalan dengan cerita yang ada, dan menambahkan kesan penyesalan dari seorang pengawal yang mencoba menjaga tuannya namun tidak bisa. Terus yang agak berbeda lagi adalah waktu momen Momo teriak dan meminta tolong. Kalau di manganya kita diperlihatkan sedikit momen Luffy yang kebingungan dengan Kanjuro dan Momo yang tiba-tiba terbang sehingga dia bertanya mereka mau kemana. Nah, di momen itu lebih ngasih dampak yang ngebuat kita sebagai fans menyadari lagi kalau Luffy memang masih tidak mengetahui situasi yang terjadi kepada Momo, sehingga Luffy pun tidak melakukan apa-apa selain hanya bertanya mereka mau kemana. But kalau di animenya momen tersebut gak ditampilin, ya meski gak ngerusak jalannya cerita, karena pada momen selanjutnya pun Chopper memberitahu kepada Luffy fakta kalau Kanjuro adalah pengkhianat dan mencoba membawa kabur Momo. Tapi kalau aku sendiri masih lebih suka versi manganya sih. Belum lagi momen selanjutnya di mana Sanji yang mencoba menyelamatkan Momo setelah mengetahui kalau Kanjuro adalah pengkhianat, juga memiliki perbedaan yang kecil tapi dampaknya cukup terasa. Kalau versi manganya, Sanji yang udah berjalan di udara gagal menyelamatkan Momo karena awan hitam yang dibuat oleh Kanjuro, sehingga Sanji gak bisa mendekat lebih jauh lagi. Sedangkan kalau di animenya, Sanji dibuat bisa mendekati Kanjuro, bahkan dia sempat bertarung terlebih dahulu, hingga akhirnya Sanji pun terpaksa mundur karena jurus awan hitam milik Kanjuro. Kalau dilihat secara sekilas, mungkin perbedaan tersebut gak terlalu berpengaruh, karena penyebab Sanji gagal menyelamatkan Momonosuke tetaplah sama, yaitu jurus awan hitam milik Kanjuro. Tapi yang ngebuat agak sedikit gak sreg sama versi animenya adalah momen Sanji yang sempat bertarung dengan Kanjuro, yang berarti ngebuat kesempatan buat nyelamatin Momo itu sebenarnya sangatlah besar. Soalnya kita sendiri tahu kemampuan Sanji itu harusnya jauh di atas Kanjuro, sehingga buat bikin jatuh Kanjuro dari atas harus mudah buat Sanji. Tapi kalau kita lihat versi animenya yang mungkin niat awalnya adalah membuat momen tersebut lebih dramatis, malah kesannya yang muncul adalah Sanji masih bisa ditahan oleh Kanjuro dan Sanji gagal menyelamatkan Momo.
Kesan tersebut sangatlah jauh berbeda dengan kesan yang terasa di manganya. Dimana kalau di manganya kita taunya Sanji memang tidak memiliki kesempatan buat nyelamatin Momo. Jadinya kita pun bisa ngambil kesimpulan kalau emang Momo belum bisa diselamatin saat itu. Kalau di versi anime malah kesannya jatuhin nama Sanji yang udah jatuh di Whole Cake Island. Aduh. Gak hanya filler negatif saja sih. Ada juga salah satu momen penambahan filler di animenya yang cukup baik. Contohnya bagaimana versi animenya nambahin beberapa flashback di saat-saat yang cukup pas. Mulai dari flashback Oden yang direbus dan flashback Toki yang ngirim Momo dan yang lainnya ke masa depan. Buat ngejelasin kalau pengorbanan dari Oden dan Toki itu gagal karena mereka menaruh harapan pada Momonosuke, seorang bocah polos yang takut ketinggian dan gak bisa apa-apa. Momen tersebut menjadi sangat enak untuk ditonton karena kita lebih bisa membayangkan bagaimana perjuangan Momo yang masih kecil dihadapi dengan kenyataan yang pahit dan harus mencoba tumbuh menjadi orang yang memang layak menjadi pemimpin dari orang-orang hebat yang ada di sana. Well, perasaan tersebut tidak terlalu muncul saat kita membaca versi manganya karena kita langsung dikasih lihat perkembangan Momo yang tiba-tiba mengambil keputusan yang luar biasa di mana dia meminta semua orang untuk tidak mengkhawatirkannya dan melanjutkan penyerangan untuk merebut kembali Wano Kuni. Sedangkan pada animenya, momen tersebut menjadi salah satu momen menyentuh yang ditambahi sedikit bumbu flashback untuk memperlihatkan kalau perkembangan Momo atau alasan Momo mengambil keputusan luar biasa di mana dia lebih mementingkan negaranya daripada dirinya sendiri adalah karena peran dari kedua orang tuanya dan juga Luffy yang membantunya membuka matanya tentang posisi pemimpin yang harus dipikul meski dia masih seorang bocah. Wow, jadi goosebumps sendiri Mr. K. Next, selebihnya mungkin di episode kali ini yang paling mencuri perhatian kita adalah momen kedatangan Jinbe yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fans. Ya, meskipun gak ada yang berbeda dengan versi manganya. Tapi entah mengapa momen tersebut tetap bisa membuat kita semua tersenyum karena akhirnya bajak laut topi jerami akan berlayar dengan kekuatan penuhnya lagi setelah sebelumnya berpisah untuk waktu yang sangat lama. Kalau dihitung-hitung mungkin sejak arc Dressrosa, bajak laut topi jerami selalu saja tidak bisa berkumpul dengan seluruh krunya. Tapi akhirnya di episode 980 ini kita bisa melihat perkenalan resmi Jinbe, sekaligus membuat momen berkumpulnya kembali seluruh kru topi jerami setelah selalu berpisah karena suatu masalah. Terus kalau dipikir-pikir, meskipun Jinbe bergabung sebagai juru mudik di bajak laut topi jerami, tapi dengan kehadirannya juga membuat kru topi jerami gak harus khawatir kalau mau ngerekrut anggota yang memakan buah iblis lagi. Karena dengan adanya Jinbe, seenggaknya orang yang jatuh ke laut pasti bisa diselamatkan selama orang tersebut berada dalam jangkauan Jinbe. Belum lagi dengan masuknya Jinbe ke kru topi jerami, kayaknya nunjukin kalau kru terkuat yang dimiliki oleh generasi terburuk saat ini selain Kurohige yang sudah menjadi Yonko adalah krunya milik Luffy. Bahkan bergabungnya Jinbe saja sampai-sampai membuat Kid dan Law kaget karena mungkin mereka juga bakal kesulitan buat nemuin kru yang dari segi kekuatannya setara sama Jinbe. Ya, meski secara overall buat episode kali ini Mr. K sih ngerasa kurang bagus, tapi tetap kita harus kasih apresiasi buat pihak Toei Animation. Semoga saja kedepannya Toei Animation bisa lebih konsisten lagi dalam ngasih filler-filler tambahan sehingga ngebuat animenya sekeren manganya. Di beberapa episode sebelumnya kan seperti itu, Toei. So, segitu aja dulu buat konten breakdown One Piece episode 980. See you again next time. Adios de caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.